Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Ajeng Agustini. Pada video kali ini akan dibahas mengenai penentuan logam timbal dalam air dan sedimen. Adapun tujuan yang dilakukan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama mengetahui prinsip kerja SSA pada penentuan kadar PB dalam air dan sedimen, yang kedua menentukan konsentrasi PB dalam air, yang ketiga menentukan konsentrasi PB dalam sedimen, yang keempat menentukan persamaan regresi linier dan nilai korelasi PB, yang kelima mengetahui perbandingan kadar PB dalam air dan sedimen. Dapat dilihat bahwa seiring majunya perkembangan zaman, tanpa kita sadari bahwa setiap aktivitas manusia memberikan dampak bagi lingkungan. Limbah atau produk sisa dari suatu aktivitas atau kegiatan manusia apabila tidak dikelola secara tepat akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, baik udara, air maupun tanah. Air dapat tercemar disebabkan proses alamiah atau disebabkan oleh kegiatan manusia. Salah satu sumber pencemar yang berupa logam berat berasal dari pertambangan dan jenis industri yang menggunakan logam, dan dapat juga berasal dari lahan pertanian yang menggunakan pupuk atau pestisida yang mengandung logam. Logam berat yang terkandung dalam sungai sangat berbahaya bagi makhluk hidup, karena apabila air sungai tersebut digunakan sebagai air minum, maka akan mempengaruhi fungsi organ tubuh. Oleh karena itu, perlu diketahui berapa besar kadar atau konsentrasi logam dalam suatu perairan. Dasar teori yang digunakan yaitu logam timbal merupakan kelompok logam golongan 4A dalam tabel periodik unsur kimia yang memiliki nomor atom 82, di mana logam timbal ini berwarna kelabu kebiruan dan lunak. Bahaya logam timbal ini yaitu biota yang terdapat pada air akan tercemar dan apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan. Salah satu bahaya timbal pada kesehatan adalah terjadinya gangguan sistem syaraf. Kemudian, bagaimana cara penentuan kadar logam PB? Yaitu dengan menggunakan metode spektroskopi serapan atom atau SSA. Metode analisis ini didasarkan pada absorpsi cahaya oleh atom pada panjang gelombang tertentu tergantung pada jenis unsur, di mana prinsip kerja penentuan kadar logam ini adalah ion PB akan larut dan stabil dalam air, di mana dalam suasana asam, sehingga sampel harus diasamkan dengan menambahkan asam nitrat sampai pH 2 atau 3 sebelum diukur dengan menggunakan alat SSA. Alat yang digunakan dalam penentuan timbal yaitu spektrofotometer serapan atom atau SSA, pemanas, labu ukur, kertas saring, serta Erlenmeyer 50 ml. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, serta air suling atau aqueous. Prosedur percobaan pertama yaitu penentuan PB dalam air. Contoh air diambil sebanyak 20-50 ml, kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Dibuat larutan blanko dengan mengganti contoh air dengan air suling dan perlakukan sama dengan contoh air. Selanjutnya, yaitu penyiapan standar PB. Ditimbang sebanyak 0,0160 gram PB nitrat, dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume menjadi 100 ml, sehingga diperoleh konsentrasi PB 100 mg per liter. 3 buah labu ukur 100 ml kemudian diisi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter. Kemudian diencerkan masing-masing labu yang sudah berisi standar sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi PB 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Kemudian diukur absorbansi larutan-larutan tersebut pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Prosedur percobaan kedua yaitu penentuan PB dalam sedimen. Pertama-tama, 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 ml reverse aqua regia, kemudian didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian campuran tersebut disaring.
Filtrat yang dihasilkan diencerkan menjadi 50 ml. Kemudian sampel siap untuk diukur. Berikut nilai absorbansi yang diperoleh pada larutan standar, sampel air, dan sampel sedimen. Selanjutnya, yaitu penentuan persamaan garis regresi linier dengan menghitung nilai B dan A. Dari hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan 0,2208X ditambah minus 0,0084 dengan nilai korelasi sebesar 0,9996 dan diperoleh kurva kalibrasi timbal pada gambar di samping. Dalam menentukan kadar Pb pada air dan sedimen, nilai absorbansi air dan sedimen disubstitusikan ke persamaan regresi linier dengan mengganti Y dengan nilai absorbansi air dan sedimen. Persamaan regresi liniernya yaitu Y sama dengan 0,2208X ditambah minus 0,0084 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9996. Jika koefisien korelasinya mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara konsentrasi larutan standar dengan absorbansinya mendekati sempurna. Nilai korelasi kurva standar yang dibuat untuk mengukur kadar Pb dalam sampel dengan spektrometer layak digunakan. Persamaan ini digunakan untuk menentukan kadar timbal dalam air dan sedimen dengan mensubstitusikan nilai absorbansinya. Pada sampel air diperoleh Pb rata-rata sebesar 0,4743 mg per liter. Hasil yang diperoleh melampaui baku mutu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, baku mutu kandungan Pb pada air sungai sebesar 0,03 mg per liter. Selanjutnya, pada sampel sedimen diperoleh Pb rata-rata sebesar 134,53 mg per kilogram. Kadar Pb yang diperoleh pada sedimen juga tidak memenuhi NaB menurut kriteria RNO garing 1981 yang menetapkan NaB untuk timbal pada sedimen yaitu sebesar 10 mg per kilogram sampai 70 mg per kilogram. Kadar Pb dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan pada sampel air. Menurut Rohdun, hal ini dikarenakan adanya akumulasi logam berat dalam sedimen karena proses pengendapan, sehingga dimungkinkan logam berat dalam air mengalami proses pengenceran dengan adanya pengaruh pola arus. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Prinsip kerja SSA berdasarkan atas penguapan larutan sampel. Kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom bebas tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan pada percobaan ini yaitu unsur Pb. Yang kedua, konsentrasi Pb pada sampel air diperoleh Pb rata-rata sebesar 0,4743 mg per liter. Yang ketiga, konsentrasi Pb pada sampel sedimen diperoleh Pb rata-rata sebesar 134,53 mg per kilogram. Yang keempat, persamaan regresi linier Y sama dengan 0,2208X ditambah minus 0,0084 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9996. Kemudian yang terakhir, perbandingan kadar Pb air dengan Pb sedimen, yaitu kadar Pb dalam sampel sedimen lebih tinggi dibandingkan pada sampel air. Menurut Rohyatun dan kawan-kawan, hal ini dikarenakan adanya akumulasi logam berat dalam sedimen karena proses pengendapan. Dimungkinkan logam berat dalam air mengalami proses pengenceran dengan adanya pengaruh pola arus. Sekian video pemaparan mengenai penentuan timbal dalam air dan sedimen. Mohon maaf bila terdapat salah kata ataupun ucap. Terima kasih sudah menyimak video ini.